Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abang Al Tutor. Kali ini kita akan mencoba membuat rangkaian pneumatik silinder dengan menggunakan HP dari aplikasi Pneumatic Developer. Langsung saja kita buka aplikasinya. Oh iya, ini kondisi HP-nya di landscape ya. HP-nya diputar biar layarnya bisa lebih terlihat jelas. Nah, untuk tampilan awal aplikasinya ketika diputar ini seperti ini ya. Kalau di potret seperti ini saya kondisinya di landscape ya, seperti ini. Jadi langsung saja kita buka lembar kerja baru dengan menekan tombol tanda plus yang ada di bawah. Kemudian kita beri nama, karena kita ingin bikin maju mundur, jadi istilahnya A plus A minus ya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, tekan create ya, create. Oke, halaman kerjanya pertama kali dibuka itu seperti ini. Langsung saja kita ambil komponen ya. Di sini ada tanda tools yang paling atas yang ini. Kemudian di bawahnya ada tanda jam dan tanda lampu. Lambang seperti itu ya. Kita coba buka yang jam. Nah, ini yang jam, dia ada silinder ya. Kita langsung ambil aja silinder double acting. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada yang ini ya. Ini tuh buat speed control ya, speed control pneumatiknya kita taruh di sini. Kemudian di sini kita butuh dua karena untuk maju dan mundur. Selanjutnya kita ambil solenoid valve-nya ya, valve-nya. Ini kita pakai yang 5/2 ya, 5/2 itu ini. Tempatkan di sini. Kemudian ini sumber anginnya, supply angin pakai yang ini. Oke. Selanjutnya kita coba untuk rangkaian kontrolnya kita siapkan relay. Ini relay biasa ya. Relay ini untuk maju, terus kita siapin yang kedua untuk mundur. Terus untuk memulai sistemnya kita ambil satu tombol start ya, tombol start dengan no button with lock ya. Ini dengan pengunci ya, jadi ketika ditekan dia nggak akan balik lagi. Kita simpan. Terus kita siapkan kontak normally open. Kita siapkan yang banyak aja ya untuk kita pakai. Itu bisa dihapus kalau nggak digunakan. Terus yang siapkan juga yang normally close. Kita siapkan aja. Yang terakhir itu kita siapkan kontak solenoid valve-nya. Yang ini ya. Solenoid valve. Bisa kita langsung klik di sini. Terus di sini. Oke. Kemudian jangan lupa tegangannya 24 volt sama 0. Udah. Untuk rangkaiannya, untuk komponennya seperti ini. Ya, silakan teman-teman lihat, bisa dilihat dulu. Ya. Komponennya adalah itu. Nah, selanjutnya kita menyiapkan atau menyeting parameter dari masing-masing komponen. Yang pertama silinder, kita klik kayak gini, kemudian klik 2 kali. Nah, di sini ada diameter piston, ada diameter rodnya. Kemudian yang bagian C itu dilihat itu 10 cm ya. Jadi panjang struknya dia maju mundur itu sejauh 10 cm. Kemudian di sini bagian bawah ada tulisan sensor ya di sini. Kita klik sensornya. Nah, sensor ini berfungsi untuk membaca posisi silinder. Apakah dia lagi return ataukah sedang advance. Apakah dia lagi mundur ataukah lagi maju. Nah, kita beri nama sensornya itu yang pertama itu LS1. LS1 ini kita pakai di posisi return ya. Jadi posisinya 0 ya yang sebelah sini. Jadi tidak perlu kita rubah. Ya, tidak perlu kita rubah. Langsung saja yang kedua LS2.
seperti itu. Nah, LS2-nya kita simpan di ujung silinder ya, untuk membaca posisi silinder saat lagi advance atau enggak saat lagi maju. Jadi kita jaraknya kita bikin 10 cm sesuai dengan panjang stroke. Oke, sudah, kita oke. Nah, untuk tampilannya nanti setelah diberikan parameter tadi ini ya teman-teman, ada LS1, LS2. LS1 itu di titik 0, LS2 di titik 10 cm. Kemudian untuk speed controlnya kita putar dulu. Putarnya itu dia dengan cara diklik kemudian dicubit ya, layar HP-nya dicubit dengan 2 jari secara bersamaan. Oke, seperti ini. Ini kita atur-atur saja. Nah, dia kalau mau diatur parameternya adalah dia parameternya hanya persentase kecepatan ya, persentase mengalirkan angin. Jadi kita bikin dia biar lambat aja, biar gampang terlihat 10% ya. Ini juga sama, kita bikin 10%. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah solenoid valve. Solenoid valve ini dia terdiri dari kontak-kontak yang untuk mengontrol tutup bukanya. Nah, di sisi kiri dan sisi kanan ini adalah pilihan kontak-kontaknya. Jadi kita klik saja, nanti akan terbuka. Di sini ada button with lock, ada button, ada lever with lock dan seterusnya. Tapi untuk kali ini karena kita ingin menggunakan kontak solenoid secara otomatis ya kita pilih yang solenoid yang ini. Kemudian kita langsung beri nama aja, ini sol 1 ya, solenoid 1 maksudnya. Kemudian yang sisi kanannya sama, kita pakai solenoid, kita beri nama sol 2. Kalau sudah, yang lainnya tidak perlu kita rubah, langsung oke. Nah, setelah dimasukin parameter nanti tampilannya akan berubah seperti ini teman-teman. Di sini ada lambang gambar solenoid ya. Jadi sudah untuk parameter komponen silindernya sudah. Kita lanjut ke kontak-kontak ya, ke kontak-kontak relaynya. Relay ini kita beri nama, kita klik aja 2 kali, K1. Yang ini lambang kontak solenoid. Kita beri nama sesuai dengan solenoid yang tadi kita setting di valve-nya. Jadi kita beri sol 1 sama persis ya. Kemudian yang ini K2. Terus yang ini sol 2. Oke, sudah. Ini kita geser dikit biar ini mengganggu nih. Oke. Ini kita geser aja ke sini. Sol 2. Ini juga kita beri jarak aja ya biar nggak terlalu rapat, biar gampang dilihatnya. Oke, kemudian untuk yang tadi tombol start kita kasih nama aja tombol start ya biar nggak membingungkan. Sudah. Selanjutnya adalah kita menambahkan kontak-kontak dari sensor ya, dari sensor LS1 dan LS2 ke dalam rangkaian kontrol. Nah, yang pertama itu kita berikan sensor kontak sensor dari LS1 ya. Ini tuh untuk mengoptimalkan fungsi. Jadi untuk yang pertama ini kita bikin syarat hidupnya K1 adalah dengan ditekan tombol start dan posisi lagi home. Posisi lagi home itu atau posisi lagi return itu adalah ditunjukkan oleh LS1. LS1. Nah, di sini ada kontak-kontaknya karena dia sensor read switch ya, read switch. Jadi kita klik yang read switch. Nah, nanti lambangnya jadi berubah seperti ini. Kemudian untuk memutuskan kontaknya kita pakai
perintah dari ls2. Jadi perintah K1 itu akan putus ketika silinder sudah menyentuh ls2. Jadi kita beri nama ini ls2 dengan normally close. ls2. Oke. Kemudian kita ambil lagi satu normally open. Tempatkan di sini untuk rangkaian pengunci. Dan satu kontak lagi untuk menghidupkan solenoidnya. Ini ya, untuk menghidupkan solenoid ini. Oke, kita beri nama ini kontak K1 ya. K1 itu dari sini ya. Dari sini ya. K1 itu yang ini ya. Jadi itu adalah kontak dari K1. Kita kasih nama K1. Ini juga K1. Kemudian kita hubungkan. Untuk menghubungkan koneksinya, ini ada lambang ini ya, bisa dilihat. Ini kita hubungkan aja semuanya ya, termasuk yang silinder tadi. Ini kita hubungkan di sini. Caranya adalah dengan mengklik tombol biru ya, titik biru. Ini udah salah ya. Nah, titik biru ini kita sambung ke sini. Kemudian yang ini kita sambung ke sini. Ini kita sambung ke sini. Yang ini kita sambung ke sini. Bisa diikutin saja. Yang ini ya. Ini ke tengah. Oke. Kemudian yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke atas, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Salah ya. Oke, itu udah. Terus ini ke negatif, ini ke negatif. Nah, untuk yang solenoidnya ini dia tersambung dengan K1. Oke. Ya. Untuk yang sudah kita rangkai dia kondisinya seperti ini ya, sementara ini silinder sudah bisa maju ya. Kita coba dengan menekan tombol play. Ya, tombol playnya itu ada di, saya tunjukkan dulu ini ya, di bawah ini. Ini ya, di bawah tanda tong sampah yang segitiga. Kemudian kita play. Nah, ini kita start ya. Perbesar dulu ya. Ini tombol start ini, tekan. Oke, dia sudah maju ya. Sudah maju dan langsung mutus ya, karena ada tombol ls2 tadi yang kita pasang. Ketika dia sudah mencapai posisi maksimal, dia langsung mutus. Ya, coba kita lihat lagi sekali. Kita start ulang. Kita start. Bisa dilihat yang ini ya. Oke. Jadi untuk rangkaian A plusnya sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya kita bikin untuk kontrol mundurnya ya. Kontrol mundur kita siapkan lagi. Ini K2. Kontrol mundur akan menggunakan kontak relay 2, K2 ya. Caranya adalah kita bikin dengan logika yang sama di K1 tadi. Yang pertama kita bikin kita bikin penghubung dulu ya. Untuk menghidupkan K2, syaratnya adalah ls2. Jadi syaratnya adalah ls2 yang ini. Jadi kita beri nama ini ls2. Dia itu read switch. Seperti itu. Kemudian untuk mutusinnya kita pakai ls1. ls1 itu read switch juga, ls1 ya. Jadi kalau sudah mencapai, udah mundur maksimal, perintah majunya
diputus. Begitupun sebaliknya, ketika sudah maju maksimal, perintah majunya diputus oleh sensor-sensor yang ada di silinder. Terus kita siapkan normally open untuk pengunci, kemudian normally open untuk yang menghidupkan solenoid. Ini kita hapus, udah nggak dipakai ya. Ini pengunci menggunakan K2 ya, kontak dari K2 itu yang ini. Kita bikin K2. Oke. Kemudian untuk yang menghidupkan solenoid 2 juga sama. Pakai K2. Terus kita connect ya. Connectnya sama ya, connectnya biasa. Ini titik hijau ini kita klik, kemudian ke tujuannya. Titik hijaunya kita klik ke tujuan. Ini kita klik ke sini. Salah ya, enter. Oke. Ini ke sini. Ini ke kontak relay. Ini ke negatif. Oke. Terus yang ini sebagai pengunci kita simpan di sini. Ini sebagai penghidup solenoid. Sambung ke sini. Oke. Ya, untuk rangkaiannya seperti ini ya teman-teman jadinya. Ini kita hapus yang ada dipakai ini ke satu. Oke. Nah, untuk rangkaian kontrolnya seperti ini. Ini seharusnya sudah bisa maju mundur ya secara otomatis terus-terusan. Kita play. Ya, ini kita play. Ini sistemnya udah running, tinggal kita start. Startnya adalah tombol yang ini tadi ya. Tombol yang ini. Kita lihat. Bisa dilihat baik-baik ya. Pelajarin. Jadi dia si silinder akan terus maju mundur sampai tombol start tadi kita lepas. Karena tadi tombol startnya kita mau kunci ya. Ini kita lepas, ini dia mundur. Dia selesaiin sistemnya, kemudian putus. Kita start lagi. Kita stop. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kita stop ya. Jadi untuk rangkaian seperti itu. Kalau sudah kita bikin rangkaian, bisa kita save ya. Ini bisa kita save. Ini ada lambang yang ini. Di bawah ini kan ada lambang plus minus. Nah di bawah minusnya itu ada lambang save ya. Jadi kita save itu project save ya. Udah projectnya udah kesimpan. Coba kita keluar ya. Ini kita keluar. Ini sudah tersimpan ada di sini. Ya, jadi ketika kita buka lagi nanti bisa langsung kebuka seperti ini. Mau kita running juga tinggal kita running lagi. Kita start. Dia akan maju mundur. Jadi seperti itu saja teman-teman tutorialnya hari ini. Semoga bisa dicoba dan berhasil. Jika ada pertanyaan atau request simulasi apa dari menggunakan software ini, silahkan tulis di komen.